terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Allah Bapa, sumber segala rahmat, Putramu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Dia telah mengutus Roh Kudus-Nya untuk mendampingi kami dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Bersama Bunda Maria, kami melanjutkan karya penyelamatan Allah. Mampukan kami melaksanakan tugas kami di dunia ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Allah Bapa, sumber segala rahmat, Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk menguatkan kami. Kami mohon kepadamu, semoga Roh Kudus yang telah membimbing para rasul juga membimbing kami dalam menghadapi kesulitan hidup. Bunda Maria, doakanlah kami. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah ampunilah dosa-dosa dosa-dosa kami. kami. Selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Allah Bapa, sumber segala rahmat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membimbing, menggerakkan dan membentuk kami dalam menghidupi dan menjalankan panggilan hidup kami di dunia ini. Lewat Bunda Maria, pendamping kami, Bunda, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Marilah kita mempersembahkan wujud doa kita masing-masing. Semoga lewat doa rosario pagi ini, iman kita semakin diteguhkan. Bunda Maria, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga,
terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sebelum perayaan Ekaristi dimulai, seperti yang saya sudah sampaikan 2 minggu berturut-turut bahwa pada jam 9 perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Aidan dengan Pastor Anton dari SPB Palak-Palak bersama dengan murid-murid yang hadir untuk memadakan rekoleksi kelas 3. Ini kelas terakhir di SPP. Saya juga dulu pernah di SPP, jadi saya tahu Palak-Palak ya. Lalu perayaan pada kesempatan ini sedikit kulturatif, nuansa Toraja, dan
kita berharap bahwa dalam memperingati atau merayakan Hari Komunikasi Dunia yang ke-56, bersama dengan mereka kita merayakan perayaan Ekaristi pada jam 9 dan nanti jam 5 seperti yang kami sudah sampaikan, bagi kita yang sudah ikut perayaan ini, kami sangat mengharapkan utamanya bagi seluruh pengurus Depas dan panitia untuk peresmian dan pemberkatan gereja, supaya kita meluangkan waktu nanti sesudah misa akan ada seminar singkat sehubungan dengan gereja sebagai rumah Tuhan. Sumbernya dari kitab suci tentunya. Ya, Pastor Raidan walaupun ahli kitab suci kita, tetapi karena dia misa di katedral mungkin beliau tidak bisa. Tetapi ada Pastor Bayu yang kemarin sudah bersama dengan Pukat di Makassar ini, kita bersama-sama nanti. Jadi saya kira itu nanti dalam pengumuman mereka akan memperkenalkan diri bersama dengan pastor yang memimpin perayaan pada kesempatan ini. Jadi saya kira demikian. Mari kita siapkan diri kita untuk memasuki upacara perayaan Ekaristi pada kesempatan ini. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mendoakan doa pembangunan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengarlah Tuhan seruanku kepadamu, kasihanilah aku dan jawablah aku. Seturut sabdamu ku cari wajahmu. Wajahmu ku cari ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajahmu daripadaku. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini kita boleh merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-56. Di tengah zaman yang semakin berkembang, bahkan ditambah lagi dengan situasi yang memprihatinkan saat ini, komunikasi menjadi terhambat di antara sesama manusia. Maka Paus dalam pesannya hari ini mengajak kita semua untuk senantiasa membangun komunikasi satu sama lain dengan cara-cara yang lebih sederhana. Menyapa, memberi salam. Kita tidak hanya mau membangun komunikasi dengan Tuhan seperti yang akan kita renungkan dalam firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, tetapi juga kita diajak untuk senantiasa membangun komunikasi dengan sesama kita. Maka mari di awal perayaan ini, agar kita semakin membangun komunikasi satu sama lain dan juga kepada Tuhan sendiri, maka mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan memeriksa batin kita. Mari kita akui kerapuhan dan kelemahan kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah dengan pikiran dan dengan perbuatan dan saya oleh sebab itu semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Puji syukur 182. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai
kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surga kami, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami percaya bahwa Juru Selamat manusia telah bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan. Dengan rendah hati kami mohon semoga kami boleh merasakan bahwa Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman seperti dijanjikannya, dan selalu mencondongkan telinganya untuk mendengarkan serta mengajar kami, untuk tahu mendengarkan dan saling mendengarkan satu sama lain. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Diakon Stefanus setelah ditangkap dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi. Di situ Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka ia berseru, "Sungguh,
aku melihat langit terbuka dan Putra Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah para anggota mahkamah, dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan mantel mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersuka cita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Segala dewata sujud menyembah Allah. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes mendengar suara yang berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga dari Allah.
Aku mendengar pula suara yang berkata, "Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan siapa saja yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Siapa saja yang haus, hendaklah ia datang, dan siapa saja yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka,
dan aku di dalam mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi semuanya. Saya izin lepas masker supaya kelihatan manisnya sedikit. Masih lumayan. Hari Minggu ini adalah hari Minggu Paskah yang ke-7, sekaligus menjadi Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Ada 3 bacaan yang telah kita dengarkan bersama. Mari secara singkat kita lihat satu persatu. Bacaan pertama berbicara tentang martir pertama dalam sejarah gereja, yaitu Stefanus. Dia mati dirajam karena mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Dan yang menarik adalah di saat-saat kematiannya tidak pernah ada dendam sedikit pun dalam hatinya. Dia persis seperti Yesus di atas kayu salib. Dia mengatakan, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, tetapi ampunilah dosa-dosa mereka. Suatu teladan kemartiran, meskipun diperlakukan secara sangat tidak adil, tetapi dia tidak pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Dan itulah teladan martir pertama Stefanus dalam gereja. Bacaan kedua, di sana ditampilkan tentang Yesus sebagai awal dan akhir. Dalam abjad Yunani dikatakan, akulah Alfa dan Omega. Artinya apa? Yesuslah yang menjadi awal segala ciptaan, dan dialah yang menjadi tujuan segala kehidupan kita, supaya kita manusia mendapatkan keselamatan yang kekal dari Allah Bapa di surga. Bacaan Injil dari Injil Yohanes, di sana ditampilkan tentang doa Yesus kepada kita murid-muridnya. Yesus kendati pun dia tahu akan kembali ke surga, tetapi dia menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Bapakku, jangan seorang pun yang dipercayakan kepadaku hilang binasa, melainkan diselamatkan. Jadi Yesus membangun harapan dengan kita lewat doa, dan dia menegaskan apa? Seperti aku di dalam Bapa dan Bapa mengasihi aku, demikian juga mereka akan senantiasa aku kasihi sepanjang masa. 3 hal yang diwariskan Yesus kepada kita. Yang pertama adalah Ekaristi yang kudus, yang kedua adalah doa supaya kita pun tetap saling mendoakan, lalu yang ketiga adalah ajaran cinta kasih sebagai kekuatan sebagai orang beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita ingin melihat 3 benang merah dari 3 bacaan hari ini, kita bisa mengatakan bahwa Yesus adalah sentral dari segala-galanya, dan doa menjadi harapan serta kekuatan kita orang beriman. Setiap kali sampai bulan Mei, seperti sekarang ini bulan yang dipersembahkan kepada Bunda Maria, saya selalu ingat satu pengalaman 12 tahun yang lalu. Sebagai orang beriman, kita mengatakan tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Pasti semua adalah penyelenggaraan yang ilahi. Tahun 2010, saya masih jadi mahasiswa tapi sekaligus sudah pastor di Jogja. Kamar saya waktu itu lantai 3, Seminari Angin Mamiri, lantai paling tinggi. Masih subuh sekali itu pintu saya digedor-gedor. Dibilang bangun-bangun. Saya kira biasanya Pastor John Gala, Pastor Sam itu biasa kerjai orang. Saya kira juga saya kena prank. Saya buka, saya bilang jangan ganggu orang, ini lagi apalagi hari Minggu. Mereka bilang, kau bangun, Pastor Jimmy itu belaka kecelakaan. Itu Pastor Jimmy dari Projo Manado,
yang dulu dampingi Tibo waktu di Poso, dan waktu itu dia akan kuliah di UGM. Padahal 2 minggu sebelumnya almarhum Pastor Patrick itu meninggal karena serangan jantung. Saya kira saya dikasih kaget. Saya bilang jangan main-main, dia bilang betul. Tadi pagi sama frater itu jam 5 atau setengah 6 itu mereka berangkat ke Sendang Sono untuk pimpin misa di satu paroki di Perumasan. Tiba di Ring Road Barat itu dia tabrak pembatas jalan dan itu terguling-guling sampai Pastor Jimmy itu tidak sadarkan diri. Lalu berangkatlah Pastor Simon Tundreng untuk jemput karena orang tidak mau angkut ke rumah sakit karena mungkin bleeding di situ. Lalu mereka bilang orang menunggu di Sendang Sono untuk misa. Kau nanti ada misa jam 10 di Gua Maria di Sendang Sono, kau pergi ganti. Saya pikir mereka main-main, tapi saya lihat wajahnya itu serius sekali. Lalu saya cepat-cepat ganti pakaian, saya mandi, saya panggil Pastor Anton Mikael, waktu itu masih frater. Saya bilang temani saya teman. Lalu sambil motor saya ngebut ke sana, saya kencang sekali karena saya lihat ini jam sudah mepet sekali. Tapi saya pikir-pikir, saya ganti orang kecelakaan, jangan sampai juga saya tambah lagi ini nanti. Saya kasih pelan-pelan lagi. Tapi saya bilang, mulai di sana ibadat ini. Pas dalam perjalanan, itu Pastor Anton Mikael masih frater waktu itu ditelepon dan dikabarkan ternyata Pastor Jimmy itu sudah tiba di rumah sakit Pantirapi dan dia sudah dikasih minyak suci. Berarti parah sekali itu. Kami melaju ke sana dan akhirnya tiba di paroki Perumasan di mana Pastor Jimmy harusnya misa. Saya tiba di situ, koster cemas sekali di sakristi, bilang, aduh pastor dari tadi kita tunggu, apa boleh buat, sudah mulai ibadat sabda. Pastor masuk, pakai kasula, sekarang sudah bait pengantar Injil, langsung masuk Injil. Iya, saya minta maaf, saya telat sekali. Saya masuk, saya buru-buru ganti kasula, setelah itu pas selesai bait pengantar Injil, saya masuk langsung bacaan Injil. Dan itu saya perhatikan wajah semua orang murung dan kesal sekali, seperti awan kelabu sekali. Dan mungkin orang sudah dongkol sekali, tidak datang ini pastornya. Setelah baca Injil, sebelum misa saya bilang, saya minta maaf bahwa terlambat hari ini. Tetapi sebenarnya yang akan misa adalah Pastor Jimmy Tumbelaka. Tadi di tengah jalan dia kecelakaan dan sekarang dibawa di rumah sakit Pantirapi. Bahkan sudah dikasih minyak suci. Dan itu awan kemurungan itu berubah menjadi keprihatinan, jadi enak sekali misalnya khotbah sebenarnya waktu itu. Lalu saya misa, setelah misa saya bilang saya pamit karena saya harus ke Gua Maria Sendang Sono untuk misa dengan satu kelompok dari Jakarta yang jauh-jauh hari saya sudah janji untuk misa. Saya masih sempat ajak umat 3 kali doa salam Maria untuk Pastor Jimmy, saya katakan semoga diberikan kekuatan. Setelah misa saya langsung pamit, sambung lagi misa. Setelah misa dengan kelompok dari Makassar, dari Jakarta, mereka minta saya untuk dampingi siara. Saya bilang, saya minta maaf karena hari ini ada pastor kami yang kecelakaan, saya harus cek di Pantirapi. Akhirnya setelah itu berkat, saya pamit, lalu datanglah satu ibu dan mengatakan, pastor, saya mau bantu itu pastor yang kecelakaan. Saya bilang, mau bantu apa? Dia kasih saya amplop. Saya bilang, ibu kenal dia? Dia bilang tidak, tapi tadi pastor cerita waktu misa, lalu sudah saya mau bantu dia. Karena buru-buru saya ambil itu amplop, saya masukkan ke dalam buku misa, saya kasih masuk dalam tas dan saya pulang dengan Pastor Anton Mikael ke Jogja dengan motor. Tiba di sana, sudah ada Pastor Simon Tundreng, sudah ada Pastor John Galla, Pastor Sam dan frater dari Ngemamiri. Untungnya ada Suster Silvi yang memang penanggung jawab di Pastoral Care. Dia bilang, pastor tidak boleh dikunjungi, tapi karena pastor datang saya antar khusus masuk. Lalu kami masuk ke dalam, memang Pastor Jimmy tidak sadarkan diri sama sekali. Lalu Suster Silvi mengatakan pada saya, pastor berdoa banyak-banyak untuk dia. Dari 3 kasus, dari 3 orang saya lihat seperti ini, syukur kalau ada satu yang selamat. Saya bilang, tidak pastor, tidak suster, apa boleh buat kita serahkan, pasti Tuhan memberi yang terbaik. Apalagi tujuannya tadi pagi pergi misa. Nah setelah itu karena hanya singkat boleh dilihat, saya keluar, saya bilang sama Pastor Simon Tundreng karena sudah siang, mungkin 1:30 atau jam 2, saya bilang, kita pulang ke Ngemamiri, saya sudah lapar sekali. Dia bilang, tapi kita masih berutang. Dia bilang, tadi tidak ada uang, masuk rumah sakit hanya diizinkan, tapi harus dibayar ini baru kita pulang. Saya bilang, berapa utangnya? Dia bilang, kita pergi tanya administrasi. Kami pergi ke sana. Di bagian kasir mereka mengatakan totalnya semua pastor 750.000.
Saya tidak punya uang. Pastor Simon juga bilang, saya buru-buru, saya tidak bawa uang. Lalu saya ingat ada tadi ibu yang kasih uang. Saya buka tas, saya buka itu buku misa, saya ambil dari dalam, masih utuh dalam amplopnya, saya sobek dan saya hitung berapa jumlahnya, 750.000. Itu saya bilang, iya mungkin kebetulan, tetapi sebagai orang beriman, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kemudian saya berenung, memang di sisi lain teman kami ini, pastor ini kecelakaan dan itu menyedihkan, apalagi dia pergi misa, tetapi ternyata Tuhan itu punya cara sendiri untuk senantiasa menunjukkan tangan kasih-Nya. Dan saya kira itu yang menjadi luar biasa, makanya saya katakan 12 tahun yang lalu, setiap ketemu bulan Mei, bulan devosi kepada Bunda Maria, kisah itu selalu terbayang dan saya ingat, meskipun kadang-kadang sebagai orang beriman kita memiliki banyak persoalan, banyak tantangan dan perjuangan, tetapi Tuhan dengan tangannya sendiri itu senantiasa menunjukkan kasih dan kebaikannya dalam kehidupan ini. Memang hasilnya Pastor Jim itu selamat setelah 10 hari tidak siuman, tetapi kemudian pengalaman ini meneguhkan saya. Hari ini kita dipanggil untuk menghayati Hari Komunikasi Sedunia. Dan Tuhan itu mengajari kita salah satu komunikasi yang terbaik adalah doa. Kita saling mendoakan satu sama lain, semoga kita pun senantiasa dilimpahi berkat oleh rahmat dan Tuhan dalam hidup kita ini. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah. Yesus telah berjanji bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka marilah kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Allah yang mendengarkan. Roh kebijaksanaan, semoga mereka senantiasa mendengarkan Roh Kudus sehingga berjalan bersama memimpin umat dengan penuh semangat dalam membebaskan, membina, dan membaharui. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memenuhi hati umat-Mu. Bagi para pemimpin dunia, semoga para pemimpin dunia Kau anugerahi roh, nasihat, dan kekuatan. Semoga mereka diterangi Roh Kudus, sehingga senantiasa mendengarkan kebutuhan rakyat dan memakai kekuasaan dan pengaruh mereka demi kesejahteraan manusia. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memenuhi hati umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup, semoga saudara-saudari yang dalam kesulitan Kau anugerahi roh penghiburan dan harapan. Semoga berkat hiburan roh mereka berani meneruskan perjalanan hidupnya walaupun dirundung kesusahan dan ketidakpastian. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memenuhi hati umat-Mu. Bagi semua yang berkarya di dunia komunikasi sosial, semoga semua yang bergiat dalam karya-karya komunikasi sosial senantiasa dijauhkan dari bahaya, diberi kesehatan badan dan jiwa, dimampukan mendengarkan suara-Mu,
diteguhkan membangun persekutuan dalam semangat saling mendengarkan dan semakin profesional dalam mewartakan pesan cinta kasih. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi karya pastoral komunikasi sosial di keuskupan dan paroki kami, semoga seluruh karya Komsos di keuskupan dan paroki kami semakin berkembang, menjawab kebutuhan umat dan didukung oleh tenaga-tenaga pelayanan yang handal, peralatan yang memadai, dan dukungan semua pihak dalam karyanya. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kita yang merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini semakin sadar akan tugas perutusan kita untuk membangun persekutuan kasih dan memberi kesaksian kepada dunia. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Mari juga kita mendoakan saudara-saudari kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, Oma Tueng Siong Dio dan yang dipanggil 3 tahun yang lalu, dan juga Bapak Harinios yang genap 100 hari dipanggil oleh Tuhan. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami mohon kurniakanlah berkat kerahiman-Mu kepada saudara-saudari kami ini, Oma Toeng Siong Dio dan Bapak Harinios. Berkat kehidupan kekal seperti yang Engkau janjikan kepada kami semua ketika kami percaya akan Putra-Mu yang telah bangkit. Semoga doa-doa kami mengantar kedua saudara-saudari kami ini ke dalam kebahagiaan, sehingga Kau kumpulkan bersama para kudus-Mu di surga, sehingga kelak boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiara di muka bumi ini. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memenuhi hati umat-Mu. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan, seraya menyampaikan doa-doa permohonan kita dalam hati. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memenuhi hati umat-Mu. Ya Allah, curahkanlah anugerah Roh Kudus atas seluruh umat yang percaya kepadamu. Bantulah kami dengan kasih-Mu agar mendapat bagian dalam kebahagiaan yang tak pernah musnah sepanjang masa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
roti kehidupan, terpujilah Allah selama-lamanya. Puji syukur 381. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita gandum Kristus bila digiling dalam kehidupan, jadilah gandum murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Kita anggur Kristus jika diperas dengan penderitaan, jadilah anggur murni. Semoga roti anggur yang kita sajikan bersatu dalam kurban Sang Kristus dan Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terimalah ya Allah doa-doa umat beriman bersama persembahan kurban ini. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan ini, kami Engkau perkenankan membangun keharmonisan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, hari ini naik ke surga tertinggi sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dialah pengantara Allah dan manusia, hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada.
Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak Domba Allah, Mada Bakti 274. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah
Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba Tuhan.
Aku mohon ya Bapa supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Haleluya. Marilah berdoa. Allah penyelamat kami, kabulkanlah doa-doa kami. Semoga berkat perayaan misteri yang amat suci ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus, Sang Kepala, akan dinikmati juga oleh tubuhnya, yakni seluruh gereja. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Kita duduk, kita mendengarkan penyampaian mungkin dari Pastor Raidan terlebih dahulu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kolekte pembangunan gereja akan segera dijalankan. Pengumuman gereja tanggal 28 dan 29 Mei 2022. 1. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki Lantai 1. Calon baru disilahkan untuk mendaftar ke kantor sekretariat pada hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Julianus Ransis dengan Mariana Angelina pada tanggal 11 Juni 2022 sebagai pengumuman kedua. Yohanes James dengan Tresia Dwi Handayani pada tanggal 17 Juni 2022 sebagai pengumuman pertama. Fanny dengan Andris pada tanggal 18 Juni 2022 sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui akan adanya halangan perkawinan tersebut, harap segera menghubungi pastor paroki. Ketiga, bagi yang akan mendaftar untuk menerima sakramen perkawinan, harap untuk mendaftar ke kantor sekretariat paling lambat 3 minggu sebelum pemberkatan. Keempat, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 21 dan 22 Mei 2022 sebesar Rp9.670.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp6.246.000. Kelima, novena Roh Kudus diadakan setiap hari sampai tanggal 4 Juni 2022 pukul 6 sore. Yang keenam, pendataan umat sedang diadakan. Bagi umat disilahkan untuk menghubungi ketua rukun masing-masing untuk didata. Ketujuh, kursus persiapan Krisma telah dibuka. Bagi yang ingin mendaftar, disilahkan ke kantor sekretariat pada hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang dengan syarat sebagai berikut. Berumur 14 tahun ke atas atau kelas 8 SMP, membawa fotokopi surat baptis dan fotokopi akte lahir, pas foto ukuran 4x6 2 lembar. Yang kedelapan, pertemuan perdana lansia pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 jam 9 pagi, tempat Aula Gereja Lantai 1. Diharapkan kepada semua anggota lansia untuk mengikuti pertemuan tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kata peribahasa tak kenal maka tak sayang. Pastor Anton tadi yang pimpin perayaan Ekaristi itu
baru beberapa bulan yang lalu ditabiskan, tanggal 7 Februari tahun ini ditabiskan, maka berkatnya masih hangat. Dia adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk siswa-siswa yang datang. Dan supaya kita lebih mengenal secara singkat, saya persilakan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rufinus, untuk tampil dan memperkenalkan secara singkat siapa-siapa muridnya ini atau berasal dari mana. Silakan. Bapak Pastor yang kami hormati, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sekolah kami ini adalah SMK SPP Santo Paulus Makale yang dulu sangat terkenal dengan nama SPMA Palak-Palak. Jadi sekolah ini didirikan oleh seorang misionaris dari Belgia kurang lebih 50 tahun yang lalu. Waktu itu sekolah ini sangat eksis di bidang pertanian dan peternakan karena pada saat itu di Tanah Toraja dan Indonesia pada umumnya belum menggunakan teknologi di bidang pertanian. Itulah asal mula daripada yang sekarang bernama SMK SPP Santo Paulus Makale. Sekolah ini dibina oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Pertanian dan Kemendikbud. Untuk tahun ajaran ini, untuk mengakhiri tahun pelajaran daripada siswa kami yang terbaik, maka kami adakan rekoleksi di Makassar supaya lebih menarik. Karena siswa kami ini adalah putra-putri terbaik Tanah Toraja yang masih rela untuk memegang lumpur, menahan panas atau hujan. Jadi sekarang mungkin orang sudah mengenyampingkan tentang pertanian dan peternakan. Inilah putra-putri terbaik yang masih menjaga ketahanan pangan yang sehat untuk Tanah Toraja ke depan dan Indonesia pada umumnya. Dari 50 tahun sekolah kami itu sudah termakan oleh usia. Jadi sudah sebagian atapnya berubah juga catnya. Jadi kami mohon dukungan doa Bapak Ibu supaya sekolah kami tetap eksis seperti pada awal dibentuk oleh Pastor Leliu dulu. Yang terakhir Bapak Ibu, di depan ada produksi daripada siswa-siswa kami, ada berupa kopi atau keterampilan yang menarik. Kalau Bapak Ibu berkenan silakan nanti dilihat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Jadi tadi cewek-cewek yang menari selama 3 tahun itu mereka turun di sawah, mereka mencangkul tetapi bisa juga bawa traktor dan kultivator. Jadi boleh bergelut di lahan, ya. Tapi pada saatnya bisa juga tampil cantik menari dengan gemulai. Mewakili yayasan dan sekolah SPP, saya bersama Pak Oni Alolinggi, ada bendahara yayasan kami, ada di depan. Beliau juga di Toraja punya Hotel Indra, jadi kalau ke Toraja boleh nginap di tempat beliau. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Vikaris, kepada Depas Paroki Kristus Raja Andalas, dan juga seluruh umat boleh memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama misa pada kesempatan ini. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kita semua. Sekian dan terima kasih.
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga turunlah berkat Allah atas kita semua, atas orang-orang yang kita doakan, dan juga atas pekerjaan-pekerjaan kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan demikian perayaan kita pada pagi hari ini sudah selesai.